Blowfish adalah algoritma kriptografi kunci simetrik cipher blok dengan panjang blok tetap sepanjang 64 bit. Algoritma tersebut juga menerapkan teknik kunci yang berukuran sembarang. Ukuran kunci yang dapat diterima oleh Blowfish adalah antara 32 hingga 448 bit dengan ukuran standar sebesar 128 bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, Stambuk F551 18029. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma Blowfish. Nah, di sini saya akan memberikan contoh plain text yang akan kita pakai, yaitu UPI spasi YPTK dan kuncinya adalah 2905. Kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita melakukan inisialisasi P-array sebanyak 18, dimulai dari P0 sampai dengan P17. Masing-masing binernya bernilai 32 bit. Nah, ini P0 dan binernya bernilai 32 bit, 8, 16, 24, 32. Dimulai dari P0, ini P6, P7, P12 sampai P17. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan inisialisasi Xbox sebanyak 4 buah, dimulai dari S1 sampai S4, masing-masing bernilai 32 bit yang memiliki masukan 256. Maksudnya masukan 256 yaitu dimulai dari S10, S11, S12 sampai S1 255. Begitu juga dengan S2, S3 dan S4. Masing-masing Xbox ini mempunyai masukan 256, dimulai dari 0 sampai 255. Nah, setiap masukan itu dia bernilai 32 bit. Misalnya di tabel ini S10 nya binernya 32 bit. Di sini kita tidak tampilkan semua. Kemudian sampai S1255 ini hexanya, ini binernya bernilai 32 bit. Begitu juga dengan S2. S20 nilai 32 bit sampai dengan S4 255 nilai 32 bit juga. Kemudian langkah ketiga yaitu kita mengubah plain text dalam bentuk biner. Plain text tadi yaitu UPI spasi YPTK. UPI spasi YPTK. Nah, binernya harus bernilai 64 bit. Jika dia kurang dari 64 bit, kita harus paskan menjadi 64. Misalnya plain textnya kita hanya UPI saja, 3 karakter. Jika begitu, maka binernya hanya bernilai 24 bit saja. Maka kita harus tambahkan dia agar supaya binernya itu bernilai 64. Jadi kita tambahkan UPI, UPI, UP supaya dia pas 8 karakter dan bernilai 64 bit. Di sini kita paskan menjadi 8 karakter. UPI spasi YPTK. Nah, kemudian kita bagi tadi menjadi 2 bagian, yaitu XL dan XR. XL-nya terdapat dari sini. Kita bagi menjadi 4 karakter bernilai 32 bit. Dimulai dari 01010 01010 01010
01010 sampai dengan 0010. Kemudian XR, yaitu kita ambil dari sini 4 bagian ini, 4 karakter 32 bit, dimulai dari 01 011 01011 sampai dengan sini 0100 0100. Kemudian pembagian ini dalam program dia masuk di sini. Kode ini membagi 64 bit tadi menjadi 2 bagian, XL dan XR. Setelah dia bagi, dia ubah menjadi dalam bentuk integer. Nah, setelah itu langkah keempat, yaitu kita mengubah kunci ke dalam bentuk biner. Kunci yang tadi yaitu 2905. Di sini kuncinya bernilai 32 bit. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk langkah subkunci akan dilanjutkan oleh teman saya, Abi Abdillah. Mungkin itu saya dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembagian subkunci pada algoritma Blokfisna. Dalam kan kita memiliki kunci yaitu 2905. Nah, kuncinya ini kita akan rubah ke heksa terlebih dahulu. Setelah kita rubah ke heksa, kemudian kita akan rubah ke biner. Kemudian kita akan melakukan iterasi untuk mencari subkunci. Nilai PO pada awal ini didapatkan dari inisialisasi array dan dieksorkan dengan kunci yang telah diubah ke biner. Kemudian didapatkan hasil nilai PO yaitu 001011 00000110 10111111. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari subkunci iterasi kedua. Nah, untuk mencari nilai iterasi kedua yaitu P1 dieksorkan dengan nilai P0. P1 ini kita dapatkan dari inisialisasi array pada penjelasan temanku yang pertama, yaitu P1 dieksorkan dengan nilai P0 yang telah kita dapatkan. Nah, begitu seterusnya, di mana P yang kita cari akan dieksorkan dengan nilai P yang nilai hasil P yang sebelumnya. Kemudian untuk codingnya sendiri itu sebagai berikut. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pembangkitan subkunci dalam coding. Nah, pada prosedur def gen sub key merupakan bagian untuk memproses inputan. Kemudian pada if tipe input pada baris ini jika inputannya berupa string. Kemudian pada baris key hex string akan dirubah menjadi array berisi heksa. Nah, lanjut pada prosedur key 32 bit, di mana baris ini untuk mengubah string heksa yang menjadi array berisi heksa dengan panjang yang telah ditentukan. Nah, pada baris di bawahnya, di mana len 32 sama dengan len key 32 bit untuk mengetahui array yang telah dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, pada for in range pada baris ini untuk PI dieksorkan dengan. Nah, untuk penjelasan 16 iterasi lanjutannya itu akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Richard Albert. Untuk enkripsi Blowfish. Di prosedur ini akan menerima input berupa string biasa. String tersebut kemudian akan dirubah menjadi array heksa, di mana masing-masing heksa merupakan nilai ASCII dari masing-masing karakter dalam len yang kita miliki. Nah, array tersebut kemudian akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu L dan R.
dan kedua bagian itu akan digabungkan menjadi sebuah kemudian karena tadi masih berupa array, isi array-nya kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah hexa 32 bit masing-masing, dan kemudian kita sebut XL dan XR. Kita merubahnya menjadi integer agar kita bisa melakukan operasi padanya. Nah, setelah itu XL dan XR dimasukkan ke dalam 16 putaran enkripsi. Di masing-masing putaran, XL dieksorkan dengan suatu anggota dari array P. Array P beranggotakan dari P0 sampai P17, yaitu 18 anggota. Ada anggota yang dieksorkan dengan XL sesuai dengan nomor iterasi. Kemudian setelah itu, hasil dari XL akan dimasukkan ke dalam fungsi F. Nah, fungsi F ini akan membagi 32 bit dari hasil XL tadi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian dimasukkan ke dalam sebuah S box dan kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini. Rumus ini akan menghasilkan sebuah blok 32 bit yang baru. Nah, setelah itu hasilnya akan dieksorkan dengan XR untuk menghasilkan nilai XR yang baru. Hasil XL dan XR kemudian akan ditukarkan di sini dan kemudian lanjut ke iterasi putaran berikutnya. Setelah 16 putaran, akan dilakukan satu kali lagi pertukaran untuk membatalkan pertukaran dari iterasi terakhir. Setelah itu, XR dieksorkan dengan P16 dan XL dieksorkan dengan P17. Jika XL dan XR kemudian kembali digabungkan, maka kita bisa mendapatkan hasil skippernya. Untuk contoh, kita memiliki plane berupa Richard W dan key 551180020. Nah, inilah hasilnya.